Pemirsa, cuaca buruk kembali melanda Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ombak tinggi di tengah hujan deras disertai angin kencang membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Hujan deras kembali mengguyur kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu malam. Cuaca ekstrim di Selat Sunda diikuti dengan gelombang tinggi, mengakibatkan pemindahan mobil dari kapal ke pelabuhan maupun sebaliknya terganggu. Proses bongkar muat pun terlambat dari jadwal normal, sehingga banyak kendaraan yang tertahan di lahan parkir. Nah, ini macet dari kapan sih ini? Dari siang, Mang. Dari kemarin siang juga sih. Penyebabnya apa sih? Siang. Penyebabnya apa gitu? Jelas katanya ombak apa-apa nggak paham sih. Antrian panjang di Pelabuhan Merak masih berlanjut hingga Kamis pagi. Pihak ASDP memastikan antrian kendaraan di tengah cuaca ekstrim telah diantisipasi dengan koordinasi antar 3 pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ di Bojonegara, Pelabuhan Ciwandan, serta Pelabuhan Merak untuk memperlancar penyeberangan ke Pulau Sumatera. Karena ada terkendala cuaca, terutama gelombang tadi, maka kecepatan loading unloadingnya terbatas. Yang tadinya port time-nya 1 jam, karena kita mengutamakan safety, keselamatan, maka pada saat loading unloading ini waktunya bertambah. Mengantisipasi cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir Desember 2024 di momen libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak telah menyiapkan kantong parkir yang dapat menampung hingga 6.000 lebih kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas di Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa itu membuat warga panik hingga berlarian keluar rumah. Musibah kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik dan keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama PPSU dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar rumah penyimpanan suku cadang motor bekas. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tidak tinggal di rumah tersebut. Menurut warga, sebelum terbakar terdengar ledakan cukup keras dari dalam rumah yang diduga kuat dari drum oli yang berada di dalam rumah. Itu asapnya kita ngeliat dari belakang, dari dapur. Kemudian datang lagi ada dari belakang rumah dia yang kebakar itu, bilangin ada kebakaran. Akhirnya kita ambil alih, ngambil apar di RW 10, ada 2 dulu kita keluarin yang gede, ambil lagi 4 lagi yang kecil. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diturunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran di rumah penyimpanan suku cadang motor bekas ini akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Sementara akibat banjir bandang tersebut, 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Empat mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Salah seorang pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya yakni minibus dan pickup sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan.
saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pasca banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur. Sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga kampung Parungseah, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak sih, alat rumah tangga nggak bisa. Cuci TV gitu. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin meninjau lokasi bencana longsor dan banjir di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Cuaca ekstrim yang melanda Sukabumi membuat 14 jembatan terputus hingga menyebabkan aktivitas warga setempat lumpuh. PJ Gubernur Jawa Barat meninjau lokasi longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan membuat belasan infrastruktur rusak hingga menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Sebanyak 14 jembatan penghubung antar kecamatan terputus akibat banjir bandang. Sementara ada belasan jalur provinsi terputus akibat longsor. Salah satunya ada di kawasan Desa Simpenan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Jembatan penghubung hancur diterjang banjir bandang. Akibatnya aktivitas warga setempat lumpuh dikarenakan akses jalan penghubung hancur. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat, pemerintah akan memperbaiki 14 jembatan yang terputus dalam kurun waktu 1,5 bulan. Ini memang jalan provinsi dan Dinas Bina Marga Pak Bambang, saya didampingi Pak Bambang akan segera memperbaiki, tapi kurang lebih 1,5 bulan perbaikan. Nah, ini sendiri jalan penghubung antar mana berarti Pak Gub? Ini jalur selatan. Jalur selatan. Jadi tembus ke Garut, terusnya aja. Ada dari data sendiri ada berapa jembatan mungkin Pak Gub? Di jalur ini terputus? ada 3 jembatan. 3 jembatan yang putus di jalur ini. Di jalur untuk di Sukabumi sendiri Pak Gub? Ada totalnya ada 14 Pak, yang kejadian longsor tanggal 4 Pak. Sekarang nomornya 6. Yang putus? Yang putusnya 4 titik. 4 titik. Ini Sebelumnya, BMKG Bandung telah merilis perakiran cuaca dalam 1 pekan mendatang mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Warga diimbau waspada dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan pergerakan tanah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sempat lumpuh total akibat bencana longsor jalur utama penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan, Jawa Barat kini sudah bisa dilalui kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus membersihkan material sisa longsor dengan menggunakan alat berat.
Beginilah kondisi jalur utama penghubung antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan pasca dilanda bencana tanah longsor pada Rabu kemarin. Setelah sempat lumpuh total akibat tertutup material longsor, jalur utama Cianjur Kota Cianjur Selatan di Kecamatan Tanggeung kini sudah bisa dilalui. Meski demikian, jalur utama ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan sistem buka tutup, lantaran petugas masih melakukan pembersihan sisa material longsor. Petugas bahkan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan jalan sepenuhnya. Selain memutus jalur utama, bencana longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Setidaknya 18 keluarga kini masih mengungsi. Iya, yang banyak yang mengungsikan banyak. Ada 1, 2, 3. Yang parah sekali yang di depan tuh dua rumah. Yang parah sekali. Itu berapa kakak sih Pak yang diungsikan Pak? Dan diungsikannya kemana aja Pak? Yang ke sini aja lebih 10 kakak nih yang ke sini nih. Lebih. Ya, yang diungsikan sekitar 18 kakaan. Petugas tempat mengimbau warga yang melintas, khususnya di wilayah Cianjur Selatan untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat turun hujan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Sebab menurut BMKG, saat ini baru awal musim hujan dan puncaknya nanti bisa terjadi hingga Maret tahun 2025. Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir bandang susulan. BMKG mengungkap saat ini Indonesia memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga bulan Maret 2025 mendatang. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Harapannya agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau kepada para penyuluh agama untuk bisa berdakwah dengan arif dan bijaksana serta menjaga kerukunan umat. Selain itu, Kementerian Agama juga menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Ribuan kader penyuluh lintas agama dan aktivis Ormas Kepemudaan mengikuti Kemah Akbar yang diselenggarakan Kementerian Agama di Bogor, Jawa Barat. Saat memberikan pembekalan, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan para penyuluh agama untuk bisa berdakwah dengan arif dan bijaksana. Kader penyuluh agama juga diimbau untuk selalu menjaga kerukunan umat, kesatuan dan persatuan bangsa. Ini adalah wadah melting pot yang sangat bagus ya. Satu sama lain sepertinya tidak ada jarak, dan inilah yang kita harapkan kader bangsa yang akan memelihara bangsa Indonesia ke depan. Sementara di Jakarta, Kementerian Agama memaparkan hasil pencapaian program reformasi mutu pendidikan. Desakan pencopotan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang keagamaan mencuat di media sosial. Bahkan petisi pencopotan Gus Miftah telah ditandatangani lebih dari 50.000 orang. Tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didok. Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian, memantik amarah publik.
Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu menghina dan melontarkan kata kasar kepada seorang penjual es teh yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya. Usai kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Mendapat kecaman, Gus Miftah akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada publik. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Gus Miftah kemudian mengunjungi rumah sang penjual es teh Son Haji untuk meminta maaf secara langsung. Son Haji pun mengaku sudah memaafkan kejadian tersebut. Meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Warganet pun ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden di laman change.org telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Nama Miftah juga menjadi trending topik di media sosial X dengan lebih dari 100.000 cuitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan penerapan pajak penerapan nilai atau PPN 12% akan berlaku pada Januari 2025. Namun kebijakan kenaikan PPN ini akan diterapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah saja. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menteri Keuangan juga pastikan ada sejumlah faktor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di Gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP.
Meski pasti naik, namun sejumlah keringanan pajak telah disiapkan pemerintah seperti beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini, jadi nanti kami akan sampaikan. Menteri Keuangan tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga sejumlah barang. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI secara resmi mengesahkan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR Kamis pagi di gedung DPR RI. Sesuai dengan putusan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR, Setio Budianto ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Rapat paripurna DPR RI Kamis pagi secara resmi mengesahkan 5 pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI. Paripurna pengesahan pimpinan KPK yang digelar di ruang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsuriza. Seusai mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, Puan Maharani selaku Ketua DPR langsung mengesahkan 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 usai mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna. Ketua KPK periode 2024-2029, Setio Budianto mengatakan, nantinya setelah dilantik dan aktif menjadi Ketua KPK, dirinya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan, termasuk menyatukan visi misi dari kelima pimpinan. Pihaknya juga akan meneruskan program yang baik dari pimpinan terdahulu, serta mengevaluasi program yang kurang baik. Saya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan. Dari 5 pimpinan itu nanti ini termasuk juga masalah visi misi ya. Visi misi itu kan bukan visi misi saya, bukan visi misinya Pak JT, bukan visi misinya AJT, Pak Ibnu maupun Pak Fitro, tapi visi misi berlima. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan yang sebelumnya, yang baik pasti akan kami lanjutkan, yang kurang pasti akan kami evaluasi ya untuk kemudian sebagai bahan perbaikan. Kita akan kembalikan ya, kita akan lakukan hal-hal yang positif, kita perbaiki semuanya dengan harapan bahwa segala sesuatu yang kurang kita akan tingkatkan kembali. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan hasil pengesahan pimpinan KPK kepada Presiden untuk nantinya akan dilantik oleh Presiden secara langsung. Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah disahkan oleh DPR RI diantaranya Irjen Kementerian Pertanian Setio Budianto yang ditetapkan sebagai Ketua KPK. Kemudian ada Fitroh Roh Cahyanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK periode 2019 hingga 2024, serta Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Dari Jakarta, Steven Patinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua KPK periode 2024-2029 yang baru saja disahkan oleh DPR RI Setio Budianto menjamin bahwa tindakan operasi tangkap tangan atau OTT tetap akan dilanjutkan di masa bakti kepemimpinannya. Selaku Ketua KPK terpilih periode 2024-2029, Setio Budianto menegaskan bahwa bentuk penindakan korupsi oleh KPK yang selama ini dikenal dengan istilah OTT atau operasi tangkap tangan akan tetap dilanjutkan. Setio Budianto menyebut dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3, dirinya menyatakan bahwa untuk OTT akan tetap ia lanjutkan. Jika dalam uji kelayakan dan kepatutan saat itu ada pernyataan dari salah satu pimpinan KPK, Alexander Marwata, terkait penamaan ataupun peniadaan OTT akan dibahas lebih lanjut sesuai nomenklatur oleh 5 pimpinan KPK periode 2024-2029. Ketua KPK periode 2024-2029 ini menyebut KPK tetap harus menjalankan kegiatan penindakan seperti OTT. Karena tindakan tersebut merupakan gerbang masuk bagi pengungkapan kasus korupsi, maka dari itu OTT akan tetap ada, baik dengan penyebutan yang sama ataupun berbeda. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya, untuk OTT tetap berlanjut. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan, ya, gitu. Nomenklatur, kemudian ya penamaan, ada yang menyampaikan OTT. Menurut saya nggak ada masalah lah itu. Ya, dan pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, gitu, kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar, gitu. Cuma pastinya gitu dengan kami berlima nanti akan kami bahas lebih selektif lagi, lebih detail lagi, bagaimana teknis yang lebih bagus, yang lebih bisa mengungkap kasus yang lebih besar dan bisa bermanfaat dan bisa ya syukur-syukur nanti bisa kasus-kasus yang hasil atau pengungkapan dengan nilai yang lebih besar. Sebelumnya, 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pengesahan pada Kamis pagi di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Polri mengungkap sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang November hingga Desember 2024. Ribuan pelaku ditangkap dengan nilai barang bukti mencapai 2,8 triliun rupiah. Pengungkapan peredaran narkoba dilakukan selama periode 4 November hingga 4 Desember 2024. Sebanyak 3.608 kasus peredaran gelap narkoba berhasil digagalkan Polri dengan total 3.965 tersangka. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.192 ton, ganja seberat 1.190 ton, 370.868 butir pil ekstasi, dan 2.296.409 butir obat keras hingga narkoba jenis Happy Five sejumlah 1.163.210 butir. Nilai jual keseluruhan barang bukti jika diedarkan di pasar gelap narkoba ditaksir mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah. Kita tahu bahwa jaringannya terus kita ungkap. Kami seluruh kementerian lembaga bersama-sama bekerja tentunya dengan pemerintah daerah untuk mengubah kampung yang tadinya dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Ada kurang lebih 2.900 kampung narkoba yang saat ini terdetek oleh kita, dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus untuk kita ubah dari yang tadinya kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi, termasuk masukkan beberapa kurikulum kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan, termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya. Kemudian kami laporkan
terkait dengan Pokja Penegakan Hukum, bahwa selama 1 bulan ini kami telah memproses 3.608 perkara dengan mengamankan kurang lebih 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari sabu 1,19 ton, ganja 1, Menko Polhukam Republik Indonesia Budi Gunawan menyebut Indonesia dalam darurat narkoba. Sejak tahun 2022 hingga 2024, total perputaran tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Pemirsa, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan lagi bagian dari Partai Banteng. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pun diminta segera kembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Jokowi juga menyebut tak ingin berandai-andai soal rencana masuk partai politik lain setelah PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya ada, berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Jokowi dan keluarga bukan bagian dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng ini menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarga tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai. Terima kasih, saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Sementara itu terkait KTA yang masih dimiliki Jokowi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun berharap Presiden ke-7 Jokowi segera mengembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Sebab menurut Komarudin secara de facto Jokowi bukan kader Partai Banteng lagi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan di Jakarta telah selesai. Pasangan Pramono Rano unggul sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Suku Dinas Dukcapil Kota. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pilgub Jakarta di sejumlah wilayah telah selesai digelar. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan di seluruh wilayah Jakarta Barat menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan 500.738 suara. Namun saksi dari paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, menolak mendatangani berita acara. Mereka beralasan KPUD dan Bawaslu kurang profesional dalam menyelenggarakan pilkada kali ini, sehingga tingkat partisipasi pemilih sangat rendah. Pertama itu tingkat partisipasi publik kita ya dalam pilkada kali ini rendah. Artinya kerendahan ini mencerminkan pada profesionalitas penyelenggara pemilu kali ini. Kami nilai penyelenggaraan pemilu kali ini sangat ya kurang baik lah, intinya kayak sangat buruk sebenarnya. Dengan tingkat partisipasi publik itu kurang daripada sekitar 50% kayak gitu. Sementara KPUD Jakarta Barat menyatakan meski berita acara tidak ditandatangani saksi, namun hasil rekapitulasi tetap sah. Ya, betul, saksi dari paslon 01 tidak bertanda tangan, tapi kami merasa dan menganggap ini hal biasa. Tetap sah. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di sejumlah wilayah di Jakarta telah selesai. Pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah kabupaten. Lantas apakah kemenangannya mencapai 50%,1? Kita lihat datanya berikut ini. Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 136.935 suara. Paslon nomor urut 3, Pramono Rano unggul di 9 kecamatan. Sementara paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono unggul di 1 kecamatan, yaitu di Pasar Rebo. Menariknya, di Jaktim, total pemilih yang masuk dalam daftar pemilih mencapai 2.374.828 orang. Namun warga yang menggunakan hak pilihnya ada 1.425.834. Sementara 118.116 suara dinyatakan tidak sah. Sementara di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali ungguli lawan-lawannya dengan 500.738 suara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 386.880 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh suara 109.457 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 8 kecamatan. Total suara yang masuk mencapai 1.069.002 suara. Dengan rincian, suara sah mencapai 997.075 suara. Dan suara tidak sah mencapai 71.927 suara. Sementara daftar pemilih tetap yang tercatat di KPU Jakarta Barat mencapai 1.909.774.
Pemirsa, kota kosong menang telak di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kemenangan kota kosong dipastikan setelah rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang selesai digelar. Rekapitulasi hasil suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang 2024 tingkat KPU kota selesai dilaksanakan Rabu sore. Hasilnya, kota kosong yang mendapatkan nomor urut 1 di surat suara Pilwakot menang telak atas calon tunggal Maulan Aklil Masagus Hakim. Kota kosong memperoleh 57,97% suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Maulan Aklil Masagus Hakim memperoleh 42,02% suara. Hasil rekapitulasi ini pun disetujui oleh 5 komisioner KPU dan para saksi dari kota kosong maupun calon tunggal. Kalau tadi kita melihat hasilnya itu ada di angka 13 ribuan. Berarti ini lebih unggul ya, Ketua? Yang hasil rekapitulasi tadi yang kita lihat bahwasanya selisih itu lumayan. Yang unggul siapa? Tadi kita lihat hasil yang unggul itu ada di nomor urut 01. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika kota kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk pejabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara. Nantinya pilkada akan kembali digelar untuk memilih kepala daerah definitif. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.